Racikan Berita. Jadi tolong dengan hormat, kalau itu mau menuju ke ekor, sudahlah, itu kan sidang menjadi abal-abal, nggak kita tahu, nggak ada bisa berdebat dan lain sebagainya, maka itu tidak fungsional sebagai sidang mencari keadilan. Tapi jalan tengahnya begini saja, Yang Mulia, mohon dengan hormat, nanti kalau nggak ini nggak nyambung soalnya, maafin saya. Gini aja lah, kan kita fokusnya ngerti persoalannya adalah ijazah palsu Jokowi. Saudaraku, rekanku Otto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Kalau bisa bawa, selesai kasus, tutup. Pada sidang hari ini, hari Kamis, 1 Februari 2024, sidang tentang ijazah Joko Widodo, gitu. Jadi merupakan kelanjutan. Sebetulnya sidangnya sendiri sudah 12 kali mungkin ya, dari sidang pertama awal sampai mediasi sampai kelanjutan. Dan pada hari ini adalah sidang yang perdana, di mana pihak Joko Widodo secara pribadi, ya, secara personal itu hari ini hari pertama dikuasakan kepada seorang yang seperti mungkin sudah sebagian rekan-rekan kenal ya, yaitu Otto Hasibuan, kan begitu, salah satu ketua Peradi ya begitu. Nah, sebetulnya tidak ada yang lucu, tapi mungkin beliau juga cukup surprise ya. Kenapa? Karena pendukung kami dari tim penggugat ijazah Jokowi itu kan demikian banyak, Adul, ya, demikian besar. Jadi dengan demikian diharapkan bahwa sidang kali ini gitu ya betul-betul secara surprise dikejutkan, mungkin pihak Otto Hasibuan bisa membawa ijazah asli Joko Widodo, kira-kira begitu. Tapi setelah kita pertama kali agenda itu kami dari tim penggugat ke tim kuasa penggugat mengecek keabsahan daripada surat kuasanya, dan kami sudah cek dan memang betul ya ditandatangani langsung oleh Bapak Joko Widodo ya dengan tinta bahasa asli. Itu betul sudah kami sepakati ke kuasa hukumnya. Nah, kemudian berikutnya adalah sedikit ketegangan antara tim kami sebagai tim penggugat dengan majelis hakim dan mungkin oleh pihak tergugat, yaitu tentang di mana majelis hakim mengusulkan bahwa untuk selanjutnya ya si agenda selanjutnya adalah dengan e-court, electronic court lah begitu katakanlah, atau online. Nah, itu yang kami sangkal, karena sebetulnya menurut kami sebagai penggugat itu tidak seluruhnya harusnya persidangan itu dilakukan dengan e-court begitu ya. Untuk kali ini kami tetap mohonkan kalau bisa tetap hadir, artinya dihadirkan secara fisik begitu Joko Widodo melalui kuasanya. Nah, itu yang terjadi sedikit ketegangan begitu antara kami sebagai pihak penggugat dengan tergugat melalui majelis hakim seperti itu. Dan akhirnya majelis hakim membuatkan semacam pernyataan, tapi yang ditandatangani cuma oleh para tergugat itu, dan kami sebagai pihak penggugat tidak mau ya, tidak sepakat untuk diadakannya sidang selanjutnya itu dengan e-court itu begitu. Jadi kami menolak dan kami tidak menandatangani sama sekali kesepakatan itu. Dan oleh sebab itu setelah kami desak bahwa kalau persidangan mau cepat, murah ya kan, dan lancar begitu, dibawakan saja ijazah hasilnya, kami sampaikan begitu. Nah, tapi pihak tergugat yaitu kuasa hukum dari Joko Widodo mengatakan dengan berbagai alasan mereka akan koordinasi lagi kepada Bapak Joko Widodo gitu. Nah, tentang bagaimana untuk membawa atau katakanlah menunjukkan ijazah asli Joko Widodo ke depan persidangan. Nah, jadi kira-kira menurut kami itu adalah upaya-upaya mengulur-ngulur waktu lagi. Karena sebetulnya persidangan ini secara materi sudah 3 kali, ya kan? Gugatan tentang ijazah palsu ini di pertama setahun yang lalu, setahun lebih itu Jakarta Pusat juga, pengadilan negeri Jakarta Pusat, udah. Kemudian kita hentikan karena pihak penggugat yaitu Bambang Tri dan Ustadz Gus Nur di sidang pidana di Pengadilan Negeri Solo, dan sampai sekarang masih baru ditahan. Nah, ini adalah sidang ketiga. Kami berargumentasi materi sidang ini hanya untuk menggugat, hanya untuk ngulur-ngulur waktu saja seperti itu. Ya, tadi bersikeras seperti itu dan sangat ramai sekali sidang itu, yang pada akhirnya
hakim memutuskan oke akan ditunda kembali sidang selanjutnya 2 minggu dari hari ini, begitu. Ini bahwa saya bersedia mengikuti dari ekor. Yang mulia, saya protes ini yang mulia. Kesepakatan itu harus kedua belah pihak. Kalau kita belum setuju nggak boleh tanda tangan gini. Ilmu hukum mana yang mengatakan begitu? Ini kekuasaan yang mulia. Nggak boleh begini. Yang mulia, ini sidang perdata, kekuatannya di kesepakatan. Saya dan teman-teman tidak sepakat untuk dengan ekor. Kenapa dipaksakan? Kok nggak bisa? Siapa bilang nggak bisa? Yang mulia ini, bagaimana yang mulia kau memaksakan? Bagaimana memaksakan? Yang mengaturkan ada perda. Aturan itu jauh di bawah undang-undang, nggak ada urusannya dengan aturan itu. Nggak boleh yang mulia. Mengapa kok sebagai yang mulia yang harusnya bijaksana dan punya kode etik, harus disiplin, harus profesional, harus jujur, harus benar. Kenapa yang mulia berpihak? Yang mulia tahu persis. Kalau beralasan dengan perma, beralasan dengan peraturan Mahkamah Agung, dengarlah. Perma itu di bawah undang-undang yang mulia. Masa pas pelajaran sedasar gitu aja nggak paham? Saya tidak mau begitu. Saya tidak sepakat dengan ekor. Kalau mau sidang, bertarung di sini. Secara intelektual, adu hukum. Bukan dengan ekor. Kalau ekor siapa yang tahu? Sambil berak juga bisa lihat ekor itu. Enak aja, nggak bisa. Harus sidang yang mulia. Kita juga memahami semua. Terus bagaimana kalau kita nggak sependapat? Lalu dipaksakan. Sidang apa kalau dipaksakan ini? Hakim apa yang bisa berbicara seperti ini? Nggak bisa begitu. Kenapa dia setuju yang mulia? Ya, karena dia menguntungkan dia, semua ini menguntungkan dia. Kemarin nggak ada gitu. Janji yang mulia kemarin adalah sidang akan lanjut. Iya, tapi tidak dengan ekor. Kok tidak bisa? Bagaimana? Apa alasan hukum yang membuat tidak bisa? Peraturan Mahkamah Agung itu di bawah undang-undang. Undang-undang mengajarkan HIR pasal 123 ayat 1 dan semua peraturan lainnya harus sidang di sini. Bahkan Undang-Undang Pokok Kehakiman, Undang-Undang Pokok Kehakiman nomor 48 tahun 2009, pasal 2 ayat 4. Sidang itu harus cepat, murah, sederhana. Ya, nggak bertele-tele, ini bertele-tele. Janganlah berpihak loh. Ya, ini perdata. Perdata kekuatannya harus di kesepakatan. Saya tidak sepakat dan kawan-kawan, betul? Prinsipal juga tidak sepakat. Kalau dia menuntut tentang yang memberi kuasa harus hadir, keluarkan Bambang Tri dari penjara, bawa ke sini, itu baru fair. Kalau itu tidak penting, ada prinsipal lain, itu ada hadir tuh, yang dari UI, hadir itu. Dia prinsipal, Pak. Dia punya hak hukum. Yang mulia harus melayani sebagai hakim bijaksana, tidak boleh berpihak. Ini yang sudah berpihak.
Ini tolong, prinsipal kita punya hukum yang sama. Pasal 27 ayat 1 UUD 45. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa yang mulia ngadepin presiden jadi kecuali? Kan di sini presiden pribadi, katanya harus dipisahkan. Jadi tolong dipahami hukum acaranya itu kan sekarang masuk ke jawaban. Hukum acara itu, kalaupun itu aturannya dari Perma, yang kata dibilang pakai ekor, itu di bawah undang-undang. Dan kalaupun berlaku pada undang-undang, dia di bawah undang-undang dasar. Pasal 27 ayat 1 tadi saya sudah sebut. Kita ini berkesamaan kedudukannya, nggak ada urusan Jokowi presiden. Berkesamaan kedudukannya tanpa kecuali. Ya, sudah sekarang kesempatan jawaban. Ya, saya tinggalkan. Kok enak aja begitu ya Moya? Kemarin kok nggak bisa begitu? Berarti benar bahwa yang mulia sedang menjalankan bonum komunal hominis, yaitu hukum yang menyenangkan penguasa. Anda tidak menjalankan azas audi alteram partem, yaitu azas yang mendengarkan kedua belah pihak. Kaitan dengan legal standing untuk yang memberikan kuasa kepada kita, itu sebenarnya agenda sudah awal-awal. Ini udah 4 bulan. Jokowi tidak pernah memberikan legal standing kepada siapa? Kepada Anda. Saya baru juga sebagai pribadi sekarang ini. Ya, itu bukan bersendiri. Jangan salah, apa yang salah. Jangan selama ini menduga presiden juga Jokowi pribadi. Kalau kita kata itu ada izin yang mulia. Keberatan Pak Oto, Anda nampaknya tidak mengikuti persidangan ini dengan baik. Jangan lupa, kami tidak mempermasalahkan Jokowi sebagai presiden atau presiden adalah Jokowi. Yang penting bagaimana beliau masuk ke persidangan ini untuk mempertanggungjawabkan. Jika Anda tidak setuju, bedakan pribadi dengan presiden. kami sudah membedakan. Kalau begitu Anda yang tidak mengikuti persidangan ini, kami sudah membedakan sehingga yang mulia memberikan arahan untuk mengedepankan Jokowi dan mengkemudiankan jabatannya sebagai presiden. Kelihatannya tantangan kita dijawab, itu Oto Hasibuan hadir bersama timnya. Tapi buat kita itu menunjukkan bahwa dia memang harus datang. Yang kedua, ternyata Oto ini ngeles dalam argumennya. Yang pertama sekali adalah mempertanyakan legal standing para penggugat, gitu. Saya kira ini kekanak-kanakan, gitu kan. Sidang ini kan udah 10 kali, gitu, Bang Jo. Udah 10 kali baru nanya legal standing. Sebenarnya yang kita sedang masalahkan justru legal standing dari tergugat 1. Gitu kan, sehingga baru sekarang terpaksa datang, gitu kan, setelah menghadapi undangan keras, gitu kan, dari pengadilan, gitu. Jadi Oto menyatakan seperti itu. Yang kedua, dia kekeh kepada namanya ekor. Jadi nanti jawabannya itu pakai online, gitu. Replik diharapkan online dan disetujui oleh hakim. Ini melanggar azas dari peradilan yang terbuka untuk umum. Gitu. Kita datang berkunjung itu ingin tahu, gitu kan, bagaimana proses persidangan itu. Jadi kalau pakai ekor sama saja dengan ya sudah pakai online-onlinean, itu kan tidak menunjukkan keterbukaan bagi umum, gitu. Jadi saya kira sikap itu yang kita klasifikasikan sebenarnya takut atau khawatir kepada pandangan masyarakat atau pandangan rakyat, sembunyi, sehingga kesimpulan kita ya memang Jokowi ini diragukan, gitu kan, kepemilikan ijazahnya. Dan kalaupun ijazahnya nanti ditunjukkan, ya kita masih meyakini sampai saat ini itu palsu. Konsensusnya bagaimana? Nggak boleh memaksakan kehendak. Ini ciri-ciri penguasa zalim ini, memaksakan kehendak. Nggak boleh yang ini. Saya protes keras. Kita punya hukum yang sama. Kita penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, advokat, sama haknya. Kita dari segi pembelaan. Ya, oleh karena itu kan memang mau jalan terus. Kami keberatan. Kami sekarang usulkan ganti lagi hakim. Kita ganti hakim. Anda bisa diganti, nggak bisa Anda maksakan.
Nggak bisa. Bagusnya sidang ini diskors. Kami menghadap ke ketua PN. Kami menghadap ke ketua PN. Ini nggak benar. Sekarang kita kembali ke jawaban. Jawaban itu tanggal 15. Ya nggak bisa gitu, itu jalan terus. Kita kan belum sepakat. Bagaimana sih? Bagaimana begitu yang mulia? Tidak adil. Hakim tidak adil. Racikan Berita